Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman sekalian di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya mengenai penerapan persamaan linear ya. Di sini ada keseimbangan pasar ya, kemudian ada pengaruh pajak. Ya, pajak ini ada dua, yaitu pajak proporsional sama pajak spesifik. Dan ada juga yang namanya subsidi ya. Baik, nah ini penerapan ekonominya ya, penerapan fungsi linear dalam ekonomi ya. Nah, penerapan itu bisa juga dalam artian untuk pembahasan ekonomi mikro dan maupun ekonomi makro ya. Nah, di sini penerapan fungsi linear ini dalam teori mikroekonomi ada yang kemarin sudah beberapa kita pelajari, ada fungsi permintaan ya, kemudian ada fungsi penawaran, dan kemudian ada juga yang untuk keseimbangan pasar. Nah, yang akan juga kita pelajari yaitu mengenai pengaruh pajak spesifik dan pengaruh pajak proporsional serta pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ya. Nah, keseimbangan pasar ini mohon maaf ada kesalahan ketik. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang ada, nanti kita pelajari juga. Nah, ada fungsi biaya dan fungsi permintaan. Ya, di sini ya. Untungan, kerugian. Kalau untungan berarti laba ya, kalau rugi ya rugi. Dan kemudian ada pulang pokok. Pulang pokok ini maksudnya apa? Pulang pokok ini dalam ekonomi yaitu namanya break even point. Artinya apa? Kalau bahasa kita yaitu balik modal ya, balik modal. Nah, dan kemudian ada fungsi anggaran. Nah, ini gambaran aja teman-teman sekalian. Nah, penerapan fungsi linear di dalam penerapan ekonomi ya. Baik. Nah, di sini fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi bentuk mengfungsikan permintaan yang kemarin hampir sama ya, pernah kita pelajari. Q sama dengan A min BP ya. Ini ada konstantanya ya. Atau kalau mencari P, A per B min 1 per B kali Q. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi permintaan ya, sebelumnya permintaan. Kalau penawaran gimana? Kalau permintaan tadi kalau teman-teman lihat ya, kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi sebaliknya untuk fungsi penawaran itu dari kiri atas ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas. Ininya hampir sama, tapi ada perbedaan. Tadi itu fungsi permintaan dia slope-nya positif ya biasanya. Kemudian kalau di fungsi penawaran dia slope-nya negatif ya, seperti itu gambarannya ya. Nah, kalau keseimbangan pasar gimana? Nah, keseimbangan pasar yang kemarin sudah kita pelajari yaitu mengenai QD sama dengan QS. QD itu apa? Nah, ini jumlah permintaannya sama dengan jumlah penawarnya ya. QD itu jumlah permintaan, sedangkan QS itu jumlah penawaran. D itu supply, maksudnya D itu demand, dan itu supply, itu supply-nya ya. QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E-nya itu titik keseimbangan. Di sini E-nya ya, titik keseimbangan. Kemudian PE-nya itu harga keseimbangan, kemudian dia juga jumlah keseimbangannya. Jadi posisinya di sini tarik garis lurus, maka ini adalah keseimbangan pasarnya atau E, disebut juga equilibrium ya. Titik equilibrium, titik keseimbangan pasarnya. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, gimana kalau contoh kasusnya, case-nya? Nah, ini gambarannya ya. Contoh case yang pertama yaitu ada fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q ya. 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, ditanyakan adalah ya. Ditanyakan di sini adalah apa? Yang ditanyakan di sini adalah keseimbangan pasarnya ya. Tindakan adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan ya teman-teman sekalian. Jawabnya gampang sekali Pak. Jawabnya gampang ya. Permintaannya tadi fungsinya 15 min Q, kemudian P sama 3 min 0, plus 0,5 Q. Nah, kita rubah dulu, kita Q kan semuanya ya. Q-nya pindah, Q-nya di sini, berarti P-nya kan pindah ke sini. Tadi min Q-nya min, jadinya pindah ke ruas, jadinya plus ya. 15 jadinya min P, P-nya tadi positif, berubah menjadi negatif. Ya, kemudian Q di sini, ya kalau Q di sini berarti pindah ke sini nih, 0,5-nya hilang, berarti semuanya juga dibagi 0,5.
3 bagi 0,5 berapa? Karena kan ini sudah pindah ke sini ya. Q-nya sudah pindah ke garis sini, berarti dia sebenarnya min 0,5 Q sebenarnya kan. Nah, pindah ke ruas ini jadi ya kenapa dia jadi plus? Kenapa bisa jadi plus? Ya. Nah, tadi dibagi berapa harusnya? Ya, harusnya dibagi, kalau dia negatif berarti harus juga dibagi negatif, dibagi 0,5. Yang lainnya juga harus dibagi 0,5 ya. Tadi jadi seperti itu gambarannya. Nah, gimana Pak itu tadi? Nah, dibagi ya. Misalnya tadi 3 bagi min 0,5 berarti berapa? 3 dibagi setengah jadinya min 6 ya. Kemudian P-nya kan pindah ke sini. P-nya pindah ke sini jadinya negatif. Tapi negatif dibagi dengan min setengah. Min P dibagi min setengah hasilnya adalah 2P ya. Itu ya gambarannya, paham ya? Kalau teman-teman belum paham bagaimana perubahan ini, bisa nanti ditanyakan ya langsung ke saya, untuk mahasiswa saya bisa langsung tanyakan. Ini sebenarnya mudah ya, ini cuma pindah-pindah ruas aja. Tapi kalau teman-teman bingung pembahasan di sini, nanti silakan dijapri saya untuk mahasiswa saya. Tapi untuk mahasiswa atau teman-teman dari perguruan tinggi lain atau dari kampus lain, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan secara pribadi ya. Nah, ini cuma tinggal pindah ruas aja ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana dari teman membagi dan mengalinya ya. Jangan sampai ini juga bahaya kalau misalnya ada kesalahan, karena kalau kesalahan min aja atau kesalahan plus aja itu nanti hasilnya berbeda. Nah, sekarang sudah dapat nih ya, keseimbangannya kan tadi rumusnya adalah PQ sama dengan PS ya, PD sama QD sama QS. Nah, di sini samakan, Mas turinin 15 min P sama dengan min 6P plus 2P ya. Nah, sama dengan berapa? Nah, 15 ini kan Pak, kok Bapak berbalik-balik ini sih Pak buatnya Pak. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, mohon maaf mungkin ada yang belum paham ya saya nih persamaan ini. Sebenarnya gampang ya teman-teman. Ini kan min ya, min 6 pindah ke sini jadinya plus 15 plus 6 berapa? Sama dengan 2, 1. P-nya pindah ke sini. Min P pindah ke sini jadi P, 2P plus P jadi 3P. P-nya berapa? Tinggal bagi 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, kemudian di sini 15 min P. Ya, kan kita ambil salah satu persamaannya, 15 min P. P-nya kan udah diketahui 7. 15 kurang 7 sama dengan 8. Jadi seperti itu. Jadi PE-nya adalah 7 dan QE-nya adalah 8. Nah, ini gambarannya Pak. Bagaimana ini kok 15? Kok ini ada 3, ini ada 15. Nah, sebenarnya ini nanti bisa dicari ya, teman-teman bisa masuk ke sini ya, ke gambaran ini ya. Nah, misalnya Q-nya 0 sama dengan P-nya sama dengan 15 ya. Kalau misalnya P-nya 0 berarti di sininya min 15 ya, sama ya untuk yang P. Kalau yang ini juga sama, nanti dicari seperti yang kemarin pernah dicontoh soal sebelumnya ya. Nah, ini sebagai gambaran aja dulu. Sebenarnya ini di materi-materi sebelumnya sudah ada kita bahas tentang keseimbangan pasar ya. Nah, kita harus langsung kita bahas mengenai pajak ya. Nah, kita pertama pajak yang kita bahas adalah pajak spesifik ya. Apa sih Pak beda dengan pajak spesifik dan pajak proporsional? Biasanya pajak spesifik itu udah langsung nilainya berapa nih? Pajaknya Rp3 atau misalnya 300.000 atau 200.000. Atau kita di sini kan misalnya pajaknya dalam hitungan angka aja supaya mudah menghitungnya, misalnya 7 atau 8 pajaknya. Tapi ada juga yang namanya pajak proporsional. Hitungnya gimana? Hitungnya dia pakai menggunakan persen. Misalnya pajaknya 3% atau kayak misalnya kita makan kan PPN-nya 10% gitu ya. Nah, gimana pengaruh pajak? Nah, di mana teman-teman sudah paham ya, yang ini pajak dikenakan ya atas penjualan suatu barang ya, pasti menyebabkan harga barang itu naik ya karena ada pajaknya. Nah, produsen akan berusaha mengalihkan beban pajak tersebut pada konsumen. Wajar ya, ketika ada pajak maka yang dibebankan oleh konsumen maka harganya tinggi ya. Nah, kemudian pengenaan pajak sebesar T ya, ini gambarannya sebesar T di setiap unit barang yang akan dijual menyebabkan ya kurang-kurangan bersel ke atas ya, dalam artian dia semakin mahal ya. Nah, harganya semakin mahal, P-nya bergerak ya. Nah, jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, maka sudah pajak menjadi AP sama dengan A plus BQ plus T ya, plus pajaknya ya, atau A plus T plus BQ sama aja ya. Nah, contoh kasus ya. Nah, kita langsung masuk contoh. Ini yang pajak proporsional ya, pajak spesifik ya teman-teman ya, pajak spesifik ya. Nah, ini yang pajak spesifik.
Nah, ini contoh kasusnya. Yang pertama ada permintaan mestinya P sama 15 min Q, penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q ya. Pajaknya sama dengan 3 per unitnya. Nah, ditanyakan berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, misalkan aja ya. Misalkan sebelum pajak, ya PE-nya sama dengan 7, QE-nya sama 8. Nah, sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi, ya, bersama penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Nah, ini gambarannya. Nah, ini gambaran aja. Nah, ini langsung masuk ya. Penawaran sebelum pajaknya 3 plus 0,5 Q. Ya, yang ini tadi ya. Baik, yang ini tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi. Kemudian penawaran sebelum pajak. Nih, kan ada penawaran sebelum pajak ya. Ada penawaran sebelum pajak itu 3 plus 0,5 Q plus 3. Ini setelah pajak ya, ada plus Q-nya ya. Sama dengan 6 plus 0,5 Q. Sedangkan permintaannya tetap ya. Kok permintaan tetap Pak? Maksudnya gimana Pak? Nah, tadi kan sudah kita bahas ya ini yang berapa Q keseimbangan sebelum setelah pajak ya. Nah, setelah pajak itu biasanya ya penawarannya yang ada pertambahan ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini gambarannya permintaannya tetap ya, karena di sini tadi tadi ya. Nah, sudah kita bahas tadi, ini ada beberapa mengenai ini tadi sebelumnya ya. Nah, kurva penawaran yang berubah ya. Mengenai pajak ya, yang berubah adalah kurva penawaran. Jadi yang berubah adalah hanya penawarannya ya, sedangkan di sininya di fungsi permintaannya dia tetap aja. Nah, di sini kita masukin ya keseimbangannya ya. 15 min Q sama dengan 6 ini ya. Plus 0,5 Q ya. Mana hasilnya? Tinggal pindah nih. Ya, tinggal pindah. Ini pindah ke sini berapa? Misalnya ya kan, berarti min 6. Berarti 15 min 6 berarti 9. Kemudian Q pindah ke sini berarti 0,5 Q min Q. Berarti kan min Q. Q-nya kan nggak boleh min ya. Ya, di sini berarti nggak boleh min. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Nah, di sini hasilnya adalah min juga 15 pindah ke sini. Ya, berarti 15 min berapa? Min berapa teman-teman? Iya. Berarti 15 min 6. Berarti 9. Plus ini pindah ke sini. Berarti yang plus ya. Plus 0,5 plus 1,5 Q. Sedangkan ini kan min. Ya kan, minnya kan min. Min kok bisa nih Pak? Nah, ini ya teman-teman ya, gambarannya ya kan. Ini plus ya, berarti 9 sama dengan ya 1,5 Q. Sebenarnya bagi aja, ini sebenarnya nggak usah terlalu dilihat dulu ya. Ini yang tadi kalau ini pindahnya ke sini, tapi kalau tadi kan ini kita pindahkan ke sini. Ya. Sebenarnya sama ya. Oke, gini aja lah supaya teman-teman bisa paham ya di sini ya. Nah, ini yang pindah kita. Oke, 15 yang kita pindah ke sini. Berarti 6 min 15 sama dengan min 9. 0,5 Q pindah ke sini jadi min ya. 1 ini kan 1 ya. 1 min 0,5 berarti min 1,5 Q sama dengan min 9 ya. Jadi Q-nya adalah min 9 bagi 1,5. Hasilnya adalah nah, ini di sini nanti bolak-balik boleh ya. Nanti insyaallah hasilnya sama. Nah, jadi sudah ketahui sesudah pajak ya, sudah pajak PE-nya berapa? PE-nya, QE-nya sudah dapat 6. PE-nya dapat dari mana? Masukin aja salah satu sini tadi. Ya, kalau di sini masuk sini sama sini misalnya 15 kurang 6 hasilnya 9. Berarti PE-nya harga keseimbangannya setelah pajak adalah 9, kemudian QE-nya setelah pajak adalah 6. Ada apostrofnya ya, ada apostrofnya. Jadi ini adalah sesudah pajak. Nah, gambarkan teman-teman, gambar kurvanya. Ya, tadi kan ini gambarannya harga sebelum pajak. Nah, ini ya sebelum pajak, ini setelah pajak. Ini sebelum pajaknya. Equilibrium setelah pajaknya ini. Ya, ini tadi gambaran aja 7 sama 8 kan. Ini kemudian ini 9 6-nya. Pak, gimana tadi Pak masukin 15 0 ya, ada kok ada titik 6, ada titik 3 ya. Ya, gimana nih Pak? Nah, ini teman-teman nanti dicari tadi persamaan masing-masing itu, dipakai persamaan tadi misalnya P sama 15 min Q. Nah, kalau Q-nya 0
Q-nya 0, P-nya berapa. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa. Itu sama ya. Dan cuma seperti itu teman-teman tinggal dapat garisnya. Teman-teman tinggal gariskan seperti itu gambarannya. Nah, ini sudah gambaran pajak spesifiknya. Kalau teman-teman masih bingung, nanti boleh japri ke saya untuk mahasiswa saya. Kalau untuk mahasiswa dari kampus lain, teman-teman dari kampus lain, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Boleh masing-masing ya. Insya Allah saya niat mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu juga teman-teman yang saya pengen lebih tahu banyak Pak. Oke, silakan. Nah, beban pajak tentang konsumen. Nah, tadi sudah belajar pajak spesifik ya. Kemudian tanya nih, beban pajak yang ditanggung konsumen berapa? Nah, tadi kan sudah dalam contoh kasus di atas, nah, TK ya, ditanggung pajak yang ditanggung konsumen TK itu sama dengan harga setelah simbangan setelah pajak adalah 9. Kan harga sebelum pajak kan tadi kita misalkan 7 ya. Nah, maka 9 dan 7 adalah 2 ya. Gambarannya ya. Kalau misalnya 7 tadi sebenarnya dapat dari soal sebelumnya ya. Nah, ya 9 dan 7 adalah 2. Beban pajak yang ditanggung produsen. Ditanggung produsen berapa? Nah, besarnya bagian dari pajak yang ditanggung oleh produsen, TP ya. Mungkin katanya sisi adalah besar pajak produk barang T ya. Dan bagian pajak yang ditanggung konsumen. Jadi selisih antara pajak yang ditanggung konsumen dan pajak yang ditanggung produsen ya. TP produsen adalah pajaknya berapa tadi ya? Pajaknya berapa? Pajaknya kan tadi sudah ada di soal ya. Pajaknya berapa tadi teman-teman? Ya, pajaknya tadi berapa? 3 ya. 3 di sini ya. 3 per unit ya. Makanya pajak yang ditanggung konsumen itu tadi sudah tahu 2 ya, 2. Kemudian 3 kurang 2 adalah 1. Jadi 3 kurang 2 adalah 1. Jadi TP ada 1. Nah, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah gimana? Nah, rumusnya adalah Q-nya Q simbangan setelah pajak dikali T. T-nya kan dari 3. Q setelah pajak jumlah simbangan setelah pajaknya kan Q-nya tadi sudah tahu ya, 6 ya. Untuk kasus 2 tadi, maka T sama 6 kali 3 sama 18. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi ada pajak yang dibayar konsumen, ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung produsen, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, itu gambarannya ya. Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya itu pajak spesifik. Nah, kita sekarang masuk ke pajak proporsional ya. Pajak proporsional, pajak besarnya diterapkan berdasarkan persentase ya, persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik. Spesifik tadi kan Rp3, misalkan. Tapi kalau proporsional pakai persen ya biasanya ya. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pajak spesifik kenaikan harga simbangan, simbangan. Namun ya ada namanya nih, analisisnya sedikit berbeda. Nah, jika pada persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BQ ya, atau Q sama A minus B plus 1 per B kali P, maka dengan kenaikannya pajak proporsional sebesar T persen, yang proporsional itu pakai persen ya, ada 2 sama dengan jadi P sama dengan A plus BQ plus TP. TP apa? Pajak proporsionalnya ya. P ya. Kalau TP yang produksi dari P-nya P kecil. Nah, ini adalah nama pajak proporsional atau P min TP sama A plus B 1 min T kali P. Ya, ini kan P ya. Sama ya, kalau dikali kan ini kan 1 P min TP ya kan, A plus B Q. Nah, pajak proporsional dalam persen. Atau ini ya, gambaran rumusannya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Rumusannya A, P sama A min 1 min T plus B plus 1 min T kali Q, atau Q sama dengan min A per B plus 1 min T bagi B kali B. Pak, makin rumit aja Pak, tenang, santai ya teman-teman. Kalau udah ketemu contoh soal kan agak mudah. Ini kan gambarannya aja ya, tenang, insya Allah mudah kok. Matematika ekonomi itu mudah, nggak ada sulit. Kalau teman-teman belajar aja, teman-teman belajar, silakan menggunakan teori apa, the law of, iya benar sekali, the law of repetition, hukum pengulangan ya. Ulang-ulang aja terus. Kalau bingung, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada ya. Yang ada adalah anak yang malas biasanya ya. Tapi teman-teman insya Allah teman-teman dikasihkan materi saya ini adalah anak-anak yang rajin. Kalau teman-teman merasa kesulitan dan belum paham, pelajari terus, baca lagi, ikuti terus, belajar lagi ya. The law of repetition. Semakin teman-teman ulang, semakin teman-teman ahli. Baik. Nah, contoh kasus untuk pajak proporsional kita masuk ya.
Nah, diketahui permintaannya sedangkan Q sama ya, namanya P sama dengan 0,5 Q. T-nya proporsional. Kalau T-nya ada persen gini berarti sudah yakinkan bahwa dia adalah pajak proporsional ya. Dinyatakan berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajaknya. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah, sebelum pajak P-nya tadi ya 7, dan Q-nya adalah 8 ya. Tadi yang tadi soal pertama ya gambarannya ya. Nah, sudah pajak persamaan penawarannya akan berubah, sementara permintaannya tetap ya. Yang berubah hanya persamaan penawaran saja. Nah, P sama dengan min 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P, sama ya. Nah, penawaran sesudah pajaknya dengan T 20% atau 0,25, maka hasilnya adalah P sama dengan ya, penawarannya aja kan yang berubah kan. Ya, ini kan musim penawarannya ya. 3 plus 0,5 Q plus ya 0,5 P. TP kan? P-nya tadi berapa? TP kan? Kan ini tadi rumusannya ya. Ya tadi ya. Nah, ini kan. Ini kan tadi rumusannya nih, TP ya. Oke. TP berarti T plus P ya. Nah, 0,5 P. Kita rubah gimana caranya? Oh, mohon maaf ya. Bukan ya, ini bukan ya. Nah, di sini 0,5 Q plus 0, oh ya, di sini kok ini Pak, kok ini P Pak? P atau Q ya? Pak kira-kira? Ini Q ya. Ya, Q ya. Ini Q ya. Ya, jadi di sini rumusannya adalah 0,3 plus 0,5 Q plus 0,25 maaf. Ya, ini ya 0,25 Q di sini ya. Nah, jadi kalau 0,3 plus 0,5 plus 0,5 adalah 3 plus 0,75 Q ya. 0,75. Kok bisa seperti ini, Pak? Nah, nggak apa-apa, lihat aja dulu teman-teman sebentar. Ya. Sini ya. Nah, keseimbangan pasarnya apa? Nah, tadi kan 0,5 ini ya. 0,5 ini 3 plus P sama dengan min Q sama dengan minus P ya, ini ya. Ini masukin ya. Ini 0, ini tambahin, ini sebenarnya Q ya. Mohon maaf, ini Q. Jadi 3 plus 0,75 Q. PD sama PS. PD-nya apa? Keseimbangannya 15 min Q sama dengan 3 plus 0,75 Q ya. 0,75 Q ya. Jadi sama dengan di sini ya, ini pindah ke sini ya, ini pindah ke sini jadi min ya, min Q plus min Q min 0,75 berarti min 1,75 Q. 3 min 15 yakin jadi min 3 min 15 jadi min 12 Q sama dengan 12 bagi 1,75 dengan 6,6. Jadi sudah pajak ya. E-nya 6,6, PE-nya masukin 15 kurang 6,6 berapa? 8,4. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T kali P. P-nya berapa tadi? P-nya 8,4. Gimana sih Pak? Berubah-ubah nih Pak. 8,2, 8,4. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada sedikit salah ketik ya. Mohon maaf, ini ada salah ketik dikit ya. Nah, tadi 15 kurang, yang benar ada 8,4, ini 0,25 dikali 8,4 ya. Nah, hasilnya berapa? Ya, hasilnya kalau digambarkan dikecil adalah 2,0,5. Ini yang didapat oleh pemerintah atau diterima oleh pemerintah ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan ketik, mohon maaf teman-teman, silakan nanti diperbaiki atau silakan teman-teman nanti dicatatnya juga dicoba dihitung sendiri, dihitung mandiri agar teman-teman tahu oh ya ini salah ketiknya atau salah tulisan ya. Maaf ya, mungkin typo dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya gambarannya, tapi yang pasti di sini gambarannya seperti ini. Pajak spesifiknya adalah 0,5 ya. 0,5 TP ya. Di sini bukan P ya. Ya di sini kan ini adalah pajak proporsional ya. TP ini P pajak proporsional persen ya. Oke ya. Di sini ya gambarannya ya. Nah di sini tadi ini bisa jumlahin langsung aja. 0,75 ya. Nah, ini seperti itu. Nah ini gambaran pajak proporsionalnya, ini kurvanya ya.
Nah, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli tadi agar sama dengan pajak proporsional ya. Ini berapa? 8,2 ya. Kali kurang 7 ya. 8,2 atau berapa nih? Teman-teman. Berapa hasilnya? 8,2 atau 8,4. Nah, barangnya gimana nih? 8,2 atau 8,4 ya yang benar ya. Yang 8,4 ya yang benar. 8,4 sebenarnya ya. 8,4 kurang 7 ya 1,4 ya. Ya. Ini kan 8,4 kan? Ya, 8,4 kan ya. 8,4 ya. Ini 8,2 atau 8,4. Kemudian sedangkan tanggungan oleh produsen adalah T kurang TK. T-nya berapa? Pajaknya tadi berapa? 2, pajak produsen. Pajak yang diterima pemerintah tadi ya. Ya. Berapa? 2,5 kan? Pemerintah kan? 2,5 ya. Dikurang 1,2, 1,8. Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah adalah tadi apa, Pak? Pajak dari setiap unit barang. Nah, kalau ini dari setiap unit barang ya, teman-teman ya, 2,5 dari setiap unit barang. Kalau ini kan secara keseluruhan ya. Nah, sebenarnya kan 6,5, sedangkan Q-nya tadi berapa? 6, mohon maaf ya, bukan 6,6, bukan 6,9, tapi 6,6 ya. Sini ya, 6,6. Ya, mau salah lagi ya. 6,6 kali 2,1. Yang penting teman-teman mungkin ada kesalahan ketik di sini atau kesalahan hasilnya atau kesalahan desimalnya, teman-teman silakan bisa dicoba ya sendiri contoh soalnya, nanti teman-teman akan ketemu jawabannya. Nah seperti ini ya sebagai guidance atau pemandu teman-teman dalam dari pajak subsidi dan pajak proporsionalnya. Nah sekarang kita masuk ke subsidi ya teman-teman ya, masuk ke subsidinya. Nah, subsidi merupakan kebalikan dari lawan pajak atau kebalikan atau lawan dari pajak ya, karena disebut juga pajak negatif. Ya, misalnya, subsidi akan mengurangi, kalau tadi pajak menambah harga, sedangkan subsidi akan mengurangi harganya ya. Dengan subsidi kurva penawaran berada sejajar ke bawah ya. Udah ya. Nah, jadi sebelum subsidi penawarannya adalah P sama A plus PQ, maka sesudah subsidi hasilnya adalah P ya, P subsidi harga subsidi A plus min DQ kurang S ya, biar dingin enggak dingin lah ya, kurang S-nya oh enggak ya, kurang S subsidinya atau A min S sama dengan plus B DQ-nya. Nah, seperti itu. Nah, contoh langsung ya. Nah, jumlah diketahui permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q ya, penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Subsidinya 1,5 per unit. Nah, ini sudah diketahui ya, subsidinya 1,5 per unitnya ya. Nah, gambarannya ditanyakan berapa P dan Q keseimbangan sebelum subsidi. Ya, kan subsidi dengan ya 8. Ya, subsidi maka dijual yang ditawarkan oleh produsen ya menjadi apa? Ya, benar sekali, menjadi lebih rendah. Persamaan penawaran yang berubah. Penawaran tambah subsidi 3 plus 0,5 Q. Penawaran tambah subsidi 3 plus 0,5 Q min 1,5 ya, baik. P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q karena ini dikurang ya. Q sama dengan min 3 plus 2 P. Kok bisa Pak? Ya Q-nya berubah ke sini ya, harus 1 ya. Dibagi 0,5 ya, jadi semua itu dibagi 0,5 ya. 1,5 bagi 0,5 sama dengan berapa? Dibagi min ya, karena ini dirubah 0,5 ini kan tidak ke sini, jadinya min sebenarnya ya. Nah, ini karena ini min bagi min plus, jadi ini tetap min 1,5 bagi 0,5 itu 3 ya, kemudian plus 2 P dibagi 0,5 hasilnya ada 2. Nah 1 dibagi 0,5 kan 2 ya. Nah P sama dengan permintaannya tetap 15 min Q ya, atau Q sama dengan 15 min P. Q sama dengan QS. Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 15 min P ya, 15 min P. QS-nya berapa? Nih ya, min 3 plus 2P, dirubah dulu jadi Q semua ya, biar lebih enak ya. Nah, sekarang kita pilih 15, kita pilih 3 sama 6. Jadi, nah subsidi harga keseimbangan setelah subsidi adalah 6. Sedangkan Q-nya berapa? Masukin ke sini salah satu samaannya. P-nya 6. Ya, atau inilah ya. P-nya 6. Jadi 15 min 6 adalah 9. Jadi Q-nya adalah 9
9. Dimasukin ya teman-teman salah satu persamaannya, jadi dapat ini udah dapat. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini ya, kayak sama lah ya, hampir semua sama tadi ya. Masukin tadi yang ini keseimbangannya ya, setelah subsidi ya. Di sini ada 6, ada 7 ya tadi ya, 6 dan 9 ya, 6 dan 9. Ini 6, ini 9 ya tadi ya, ini ya harga maksimal setelah subsidi ya, 6 dan lain sebagainya. Ini bisa dicari ya tadi ya, bersama, cuma berbeda nanti fungsi penawarannya. Turun ya, karena ada harga turun kan, harga yang turun berarti penawarannya juga turun ya, tadi masuk ke fungsi ke hukum permintaan dan penawarannya. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman ya. Nah, bagian subsidi dinikmati konsumen berapa? Besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen. Ada selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Nah, dalam contoh kasus di atas, nah, harga sebelum keseimbangan subsidi kan 7, berarti setelah subsidi 6, berarti yang diterima konsumen adalah 1. Bagian subsidi yang dinikmati produsen. Nah, dalam contoh kasus di atas, SP-nya 1,5. 1,5 dapat dari mana, Pak? Subsidi apa? Ya, temannya. Dari mana, Pak? Nah, tadi subsidi dapat soal. Mana itu soalnya? Ya, ini kan subsidi kan 1,5 per unit ya. Nah, sudah jelas ya. Jadi subsidi 1,5 dikurang subsidi yang diterima konsumen 1. Ya kan, ini kan 1 subsidi yang diterima oleh konsumen. Jadi 1,5 min 1 sama dengan 0,5. Jadi jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah, misalnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi dengan misalnya subsidi per unit barang. Nah, jumlah keseimbangan setelah subsidi kan 9 ya. Di D ya, di substrop D-nya 9 kali 1,5 fraksi, hasilnya adalah 13 di E substrop ya, ini ya, kali S ya, subsidinya 9 kali 1,5 13,5 ya. Jadi seperti itu ya gambaran teman-teman untuk subsidi. Nah, silakan teman-teman pelajari, silakan dicatat, kalau mau dicatat silakan dipelajari atau langsung disimak terus juga videonya sih, silakan. Kalau lebih baik lagi contoh soalnya dicoba dikerjakan. Nah, mungkin itu ya gambarannya teman-teman ya untuk subsidi proporsional ya. Nah, untuk yang ini teman-teman perlu tahu aja, silakan boleh dicatat, boleh tidak ya. Ini keseimbangan pasar kasus 2 macam barang ya, 2 permintaan antara barang X dan barang Y, harga X per unit ada barang per unit. Nah, ini sebagai gambaran saja. Nah, tidak saya wajibkan untuk teman-teman pelajari, itu tidak masalah ya. Ini nanti pakai persamaan ya. Nah, ini sebagai gambaran saja, tidak saya wajibkan untuk teman-teman pelajari di sini. Yang penting tadi teman-teman sudah tahu ada namanya pajak spesifik, proporsional dan subsidi. Teman-teman boleh catat ya untuk belajar aja mandiri. Nanti teman-teman dicoba dibaca dan juga silakan dicoba contoh soalnya atau contoh kasusnya ya. Nah, silakan dicoba-coba. Nanti ini gambaran jawabannya. Nanti teman-teman coba bisa pelajari. Nah, silakan juga nanti dikerjakan, dicoba sendiri, nah, supaya dapat seperti ini gambarnya. Nah, itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Jadi ini kita bahasan tentang fungsi penerapan fungsi ya linear dalam ekonomi, terutama berkaitan dengan pajak spesifik, pajak proporsional dan pajak spesifik, pajak proporsional dan subsidi. Mungkin demikian. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketemu lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.